Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-soleha, berjumpa lagi dengan Bu Bibah Ceria. Where are we now? We are now in Aqidah Center with Bu Bibah Ceria. Ahlan wa sahlan fi Aqidah Center ma'a Bu Bibah. Okay, before we start, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. What theme in this week? Siapa yang tahu tema minggu ini apa ya? Oke, betul sekali. Tema minggu ini adalah water atau air. Nah, teman-teman, kalau sudah menonton video dari penjelasan Bu Yani tentang tema minggu ini, Bu Yani juga menjelaskan loh apa saja ya manfaat dari air. Nah, di Center Akidah juga kita mau belajar manfaat ciptaan Allah, yaitu air ya salah satunya. Jadi teman-teman, kita harus tahu manfaat air itu atau manfaat ciptaan Allah apa saja ya. Yuk kita simak satu persatu. Nah, manfaat air yang pertama adalah untuk mandi. Coba di sini siapa yang sudah mandi? Saya Bu Bibah. Sebelum belajar, teman-teman tidak lupa untuk mandi dulu ya. Walaupun kita belajarnya online, tapi kita harus tetap mandi. Apalagi mandi di pagi hari, supaya badan kita terasa lebih segar dan semangat belajarnya. Tentunya badan kita pun akan terasa lebih bersih. Manfaat air yang kedua, salah satunya adalah untuk minum. Nah, teman-teman, tidak lupa untuk minum yang cukup ya, yaitu kita meminum air putih sebanyak 2 liter dalam 1 hari. Teman-teman masih ingat bagaimana adab ketika minum yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah? Yang pertama, teman-teman minumnya harus dalam keadaan duduk ya. Kemudian menggunakan tangan kanan, tidak lupa baca basmalah, dan minumnya 3 kali tegukan. Coba teman-teman bayangkan kalau kita terasa haus atau kepedesan, kalau tidak ada air, apa yang harus kita lakukan? Pasti kita akan kesusahan ya teman-teman. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Manfaat air yang ketiga yaitu kegiatan yang kita lakukan sebelum kita melakukan sholat. Apa ya? Berwudu. Betul sekali teman-teman. Apa teman-teman masih ingat? Apa saja ya urutan gerakan berwudu? Yuk kita ingat kembali dengan tepukan berwudu. Tepuk wudu. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Oke anak soleh-soleha, materi yang kedua di Center Akidah kita akan belajar mengenal 10 malaikat Allah. Tapi teman-teman juga harus mengetahui ya apa saja tugas para malaikat yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita bahas bersama-sama. Kita akan belajar mengenal makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya. Siapakah itu? Ya, betul sekali. Malaikat Allah. Dan beriman kepada malaikat termasuk ke dalam rukun iman yang keberapa ya?
rukun iman yang kedua. Betul sekali. Oke teman-teman, kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus mempercayai juga adanya malaikat Allah. Sebelumnya, Bu Biba mau tanya nih sama teman-teman, ada berapakah jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Berapa sayang? Ada angka 1 dan ada angka 0. Ada berapa? 10. Betul sekali. Yuk kita sebutkan satu persatu. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Wah, ada 10 malaikat. Oke, Bu Biba punya lagu untuk teman-teman supaya gampang menghafal 10 nama malaikat. Teman-teman mau ikut bernyanyi bersama Bu Biba? Oke, terima kasih anak soleh. Wahidun, Isnani, salah satu. Jibril dan Mikail, Israfil dan Izrail, Munkar dan Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, itu caranya agar teman-teman mudah menghafal 10 nama malaikat. Oke, tentunya 10 malaikat Allah ini mempunyai tugasnya masing-masing. Oke, Allah memerintahkan 10 malaikat dengan tugas yang berbeda-beda. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Oke, yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya adalah menurunkan hujan atau memberikan rizki kepada kita. Yang ketiga, malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil itu tugasnya adalah meniup sangkakala. Oke, yang keempat, malaikat Izrail, tugasnya adalah mencabut nyawa. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya adalah bertanya di dalam kubur. Lalu malaikat Rokib, tugasnya adalah mencatat amal kebaikan. Dan malaikat Atid, tugasnya adalah mencatat amal keburukan. Kemudian malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Yang terakhir ada malaikat Ridwan, tugasnya adalah menjaga pintu surga. Oke, seperti itu ya anak soleh, 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Dan Bu Biba punya sebuah lagu lagi untuk teman-teman bisa nyanyikan agar mudah menghafal 10 nama malaikat beserta tugasnya. Teman-teman mau ikut bernyanyi bersama Bu Biba? Oke, terima kasih anak soleh. Wahidun, Isnani, salah satu. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan hujan, Israfil meniup sangkakala, Izrail mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Rokib Atid mencatat amal kebaikan dan keburukan, malaikat Malik menjaga pintu neraka.
Oke, mudah-mudahan penjelasan tentang tugas malaikat teman-teman paham ya. Oke, nanti yang mau bertanya boleh tanya sama Bu Biba. Oke sayang? Oke deh. Nah, kalau teman-teman sudah paham tentang dua materi kita minggu ini, teman-teman boleh mengerjakan tugas di rumah ya. Yang pertama, teman-teman boleh menyebutkan manfaat dari ciptaan Allah, yaitu manfaat air. Masih banyak sekali manfaat air yang belum Bu Bibah contohkan. Oke sayang? Tugas yang kedua, teman-teman boleh menyebutkan 10 malaikat Allah beserta tugasnya ya. Teman-teman juga bisa loh sambil bernyanyi seperti yang sudah Bu Bibah contohkan. Oke, yuk sekarang kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. All praise be to Allah, Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.